Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan lahir batin, diberi iman yang kokoh, Islam yang kuat, sehingga kita hidup senantiasa berada di bawah ridha Allah. Segenap teman-teman siswa-siswi MTS 7 Kediri, khususnya kelas 7G, 7H, dan 7C, saya akan menemani teman-teman semuanya selama 1 tahun penuh ini untuk mendampingi pembelajaran akidah akhlak seperti biasa. Seperti kemarin, sebelum kita memulai pelajaran materi akidah akhlak pada kali ini, mari kita bertawasul dulu dengan harapan apa yang akan kita pelajari, apa yang saya sampaikan nanti bisa teman-teman semua mencernanya dan menerimanya, sehingga bisa membuahkan sebuah ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segenap siswa-siswi MTS 7 Kediri, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi pelajaran akidah akhlak seperti yang tertera di daftar isi LKS. Bahwasanya pertama kita akan mempelajari bab tentang akidah Islam. Materi akidah akhlak seperti dari namanya ada dua kata, akidah dan akhlak. Maka nanti kita akan bisa menebaknya, bahwasanya materi-materi pelajaran yang akan kita pelajari dalam mapel ini berkutat pada dua hal, yaitu akidah dan akhlak. Baik nanti kita di kelas 7, kelas 8, kelas 9 jenjang MTS atau kelas 10 sampai 12 jenjang aliyah, maka mapel akidah akhlak itu hanya terfokus pada dua hal, yaitu pembenaran akidah dan pembinaan akhlak yang baik. Apa itu akidah, apa itu akhlak? Maka kita akan sedikit membahasnya dalam video kali ini. Yang akan saya sampaikan bahwasanya namanya akidah. Kita akan membahas akidah Islam dalam daftar isi yang sudah kita share bersama di grup WA. Bahwasanya kata-kata akidah secara bahasa itu berarti ikatan. Maka nanti kalau digandengkan, digabungkan kata-kata akidah Islam, maka maknanya adalah ikatan keislaman. Maksudnya apa? Seorang manusia tidak dibebankan atau tidak boleh dipaksakan untuk menganut agama Islam. Dalilnya adalah dalam sebuah surah dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah, ada sebuah ayat, la ikraha fiddin, tidak ada kewenangan untuk memaksa seseorang dalam hal agama yang dia peluk. Dari ayat ini sudah dapat disampaikan, sudah dapat difahami bahwasanya Islam itu anti paksaan untuk memaksa orang lain yang tidak mantap, yang tidak punya keyakinan bahwasanya Islam itu adalah sebuah agama yang benar, maka dia tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Itu adalah dasar bahwasanya seorang itu tidak boleh memaksa seseorang yang lain untuk memaksa agama Islam, untuk memasuki agama Islam. Ikatan di sini ada dua hal. Maknanya adalah akidah Islam di sini adalah sebuah hal yang dapat mengikatkan kita akan sebuah keimanan dan keislaman. Dalam hal ini maka kita sebut dengan namanya kalimat tauhid, kalimat syahadat.
Maka ketika seseorang ingin berakidah Islam, maka syarat awalnya adalah dia harus membaca kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah akidah Islam makna yang pertama. Selain itu juga mempunyai makna yang lain. Akidah Islam bermakna sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang harus dilaksanakan agar keimanan yang kita tandai dengan kalimat syahadat itu bisa terus terikat dalam hati kita. Maka makna akidah Islam versi kedua ini lebih cenderung pada satu, yaitu usuluddin atau hal-hal yang menjadi dasar keagamaan yang harus benar-benar diketahui dan dilaksanakan oleh seseorang yang sudah mengikrarkan kalimat syahadat. Ketika seseorang sudah membaca kalimat syahadat, dua kalimat syahadat sudah diucapkan dengan sukarela, tetapi ketika dia tidak meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah sebuah kewajiban, maka keimanannya tidak sah. Maka ini bermakna akidah Islam yang kedua. Paham ya teman-teman semuanya? Itu penjelasan saya sedikit saja. Yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah kita pada akhir-akhir ini disuguhkan oleh fenomena tentang beberapa sekelompok Islam yang senang sekali mengkafirkan, memunafikkan, membid'ahkan, dan bahkan menganggap halal untuk membunuh sesama pemeluk agama Islam hanya karena mempunyai pemahaman yang berbeda dengan kita. Maka di sini dalam video ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwasanya akidah Islam yang mayoritas umat Islam di dunia itu mempunyai satu aliran yang bernama Ahlussunnah wal Jamaah, itu mempunyai satu kehati-hatian dalam urusan keimanan seseorang. Iman itu tempatnya di dalam hati. Orang yang membaca kalimat syahadat, lidahnya, status keimanannya itu hanya dia dan Allah yang tahu. Kita sebagai orang lain yang tidak mengetahui isi hatinya, maka tidak boleh kita mengkafirkan orang yang sudah membaca kalimat syahadat. Dalam sebuah kitab disebutkan ketika seseorang yang beragama Islam melakukan sebuah hal yang dianggap itu bisa mengeluarkan dirinya dari agama Islam, tetapi setelah kita cari ternyata ada 10 ulama atau 10 pendapat yang mengatakan dari 10 pendapat itu yang 9 mengatakan orang itu keluar dari agama Islam, yang satu pendapat mengatakan dia tetap beragama Islam, maka sebagai bentuk kehati-hatian kita mengambil satu pendapat itu. Karena kenapa? Kaidahnya tentang memvonis keimanan seseorang lain, lebih baik kita salah dalam menganggap dia itu sebagai seorang yang Islam, padahal hakikinya dia itu kafir di mata Allah karena ketidaktahuan kita, daripada kita salah mengkafirkan orang yang sudah beragama Islam di mata Allah. Oleh karena itu dalam sebuah kitab disebutkan nahnu la nukafiru ahlal qiblah. Kaidah paling pokok adalah ketika seseorang yang beragama Islam mempunyai satu kiblat yang sama, sholatnya tetap menghadap ke kiblat, ke Baitullah, ke Ka'bah, maka kita tidak boleh mengkafirkan orang tersebut walaupun toh dia mempunyai perilaku yang buruk, walaupun toh dia mempunyai akidah yang tidak tepat atau tidak sama dengan kita, maka itu harus benar-benar kita pegang. Paham ya teman-teman semuanya? Ini merupakan sebuah doktrin, sebuah prinsip yang harus kita pegang, bahwasanya soal keimanan itu hanya si pelaku dan Allah saja yang tahu. Ada sebuah
cerita di masa Rasulullah ada seorang sahabat, ada sekelompok sahabat sedang melakukan perjalanan sebagai seorang musafir. Di tengah perjalanan itu mereka mendapati seseorang yang lain juga, kelompok yang lain juga melakukan perjalanan. Kemudian kelompok yang kedua ini mengucapkan salam kepada kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang pertama tadi kemudian berbisik-bisik di antara mereka. Bisik-bisik, mereka itu mengucapkan salam kepada kita itu karena mereka itu takut. Sebenarnya mereka itu bukan beragama Islam. Mereka itu hanya ingin kita tidak menjamah mereka. Ayo kita bunuh saja. Akhirnya kemudian kelompok pertama tadi membunuh kelompok yang kedua karena menganggap kelompok yang kedua ini mengucapkan salam hanya sebagai bentuk tameng agar harta dan darah mereka tidak dijamah oleh kelompok yang pertama. Setelah kelompok pertama itu membunuh kelompok itu, membawa harta bendanya, merampas harta mereka, kemudian disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Nabi pun begitu murkanya. Dalam bahasa Jawa mungkin kayak gini, opo awakmu piro isine atine? Wong sing patene mah. Gak oleh ngono kuwi. Begitu marahnya Kanjeng Nabi. Karena kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya urusan keimanan itu tidak diketahui oleh orang lain, hanya si pelaku dan Allah. Maka kita jangan pernah memposisikan diri sebagai Allah dalam urusan ini. Maka berarti kita jauh lebih buruk daripada Fir'aun, jauh lebih buruk daripada Namrud. Kita memposisikan diri, mensejajarkan diri dengan Allah. Oleh karena itu, segenap teman-teman semuanya, siswa-siswi MTS dan juga diri, mari kita belajar bertasamuh, kita bertoleransi kepada semua orang yang berbeda dengan kita, tidak hanya bagi mereka yang non-muslim, tetapi kepada mereka yang sesama Islam, tetapi kita berbeda dalam keyakinan, berbeda dalam urusan ibadah, terutama masalah furu'iyahnya, masalah tata cara beribadahnya. Maka kita jangan sampai saling mengkafirkan. Kalau toh ada seorang ustadz, seorang ulama yang memudahkan, mengkafirkan, membid'ahkan kelompok Islam lainnya, maka kita harus benar-benar menjauhi kelompok tersebut. Maka sebenarnya mereka lah yang harus diwaspadai. Sekian video saya kali ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. Silahkan buat pertanyaan di kolom komentar. Maka nanti bagi penanya terbaik, saat nanti kita sudah tatap muka, akan saya kasih bonus.